Baik. Jadi wanita kalau dia menyukai pria, itu biasanya dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contoh, diberi hadiah spesial ulang tahun yang sangat istimewa dengan kata-kata yang romantis. Kemudian berbuat baik kepada keluarga yang ditaksir. Dalam hal ini kepada Reja diberikan uang 5 juta. Diberikan janji untuk dipindahkan dari Jakarta Yan Mama Bes Polri ke Jambi. Diberikan dompet Pedro dan sebagainya. Bahkan jauh sebelumnya perbuatan itu. Sangat baik. Bahkan meminta kepada ibunya yang melahirkan dia yang merawat. Kalau baik begitu, kenapa tiba-tiba mau membunuh Yosua? Sebentar. Lalu di tanggal 4 dipotret ini, wah pria yang hebat, tangguh, cekatan, luas banget, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Itu foto Yosua lagi menyetrika. Itu kan dari saya, itu saya sebar ke media kan. Nah. Tapi ketika dia tidak berhasil menggoda di tanggal 7, maka muncul kebencian karena merasa dilecehkan sebab dia senior. Suaminya Jenderal Bintang 2 di Bintang 3, kok dilecehkan oleh brigadir. Dalam ada gengsi, ada pride yang kuasa tersinggung di situ. Jadi berlakulah filsafat orang Batak yang menyatakan dang di hodang diau, tidak sama kamu, tidak juga sama saya, lebih bagus sama setan, kan gitu. Dang di hodang diau, temagut di begu. Ada filsafat leluhur orang Batak gitu. Jadi tidak sama kau, tidak sama saya, lebih bagus buat setan. Artinya nih, tidak sama Pera, tidak sama dia, lebih bagus almarhum dihabisi meninggal. Buktinya apa, Bang Kamarudin? Sampai abang berani jadi begini, mengatakan seperti saya itu. kan tidak melihat di sana. Dari awal saya bilang saya tidak melihat. Jadi kalau kita pakai standarnya KUHP ya, harus melihat, mendengar, mengalami. Saya emang siapa bisa melihat itu? Ya. Tapi saya menggali informasi. Informasi ini pernah saya sebut namanya informasi intelijen. Dan berhasil membuka siapa pelakunya, kan begitu. Tapi hakim saja. Kalau hakim menanya, berarti hakimnya tidak memahami persoalan ini. Hakim bingung loh Bang, katanya sekarang abang bilang karena dia informasi dari si A, si B, tapi itu tidak bisa meyakinkan hakim. Hakim wajar bingung karena di otak dia itu adalah standar KUHP, melihat, mendengar, mengalami. Memangnya siapa saya bisa melihat kejadian itu? Tetapi saya menggali informasi intelijen, makanya saya lebih cerdas dari hakim. Intelijen Bang Kamarudin mengatakan Putri ikut menembak. Ya. Urutannya bagaimana? Jadi rapat dulu nih. Pertama, sebentar. Urutan yang menembak siapa dulu? Sebentar. Ditelepon dulu suaminya, ini Joshua kurang ajar. Makanya saya bilang periksa call data record, periksa operator. Nah, kemudian sampai di Jakarta, mereka langsung naik ke lantai 3 di rumah Saguling. Ada rapat di sana. Ada Putri, ada Perdisambo, ada Kuat Ma'ruf. Kemudian dipanggil satu persatu, yaitu dipanggil juga siapa namanya? Brib KRR. Tidak tega dia. Brib KRR disuruh memanggil Barada. Barada ini dijebak. Bang, aku dipanggil buat apa? Nggak tahu aku, katanya. Naik aja. Maka ketika dia naik, karena dia pengalaman dia sebagai polisi kan masih sangat minim. Ketika didoktrin dia, apalagi dijanjikan hadiah untuk membunuh, ya namanya jenderal periksa polisi paling rendah tingkatannya, ya dia tidak mengerti untuk harus berkata apa. Lalu berangkatlah ke rumah. Rumah apa itu? Diajak Joshua ke sana. Nah di sana urutannya, fakta-faktanya adalah ada 3 pistol di sana yang mengeluarkan peluru. Yang menembak duluan Icat? Kalau informasinya yang menyuruh melakukan Perdisambo, dia yang menembak duluan Barada Richard Eliezer. Setelah Tapi itu? dia juga menembak. Setelah itu Sambo, kemudian baru Putri juga menembak. Terakhir. Ada 3 selongsong peluru di sana. Luger, HS sama apa namanya itu? Glock 17. Yang abang bilang senjata Putri buatan dari Jerman. Buatan Jerman. Yang semi otomatis itu tanya senjata kepada, abad 1850 saya langsung tanya kepada Bang Roni ya, ya artinya ini kan fakta. Jadi kalau misalnya hakim bilang, kamu lihat enggak? Ya saya tidak melihat. Tetapi saya berhasil mengorek informasi. Karena dari intelijennya. Slogannya begini, siapa yang menguasai informasi, dialah pemenang. Itu harus dipahami. Bang Kamarudin, terakhir, apalagi ini strategi yang akan dikeluarkan oleh Abang sebagai kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua untuk bisa membuktikan? Saya masih memiliki banyak laporan intelijen atas perbuatan jahat mereka, baik Putri Chandrawati maupun Perdisambo. Tetapi untuk Putri Chandrawati, kalau saya buka dia, banyak istri-istri jenderal lainnya yang tersangkut.
Dan ini informasi intelijen ini adalah dari seorang intelijen yang sudah kaliber internasional. Dan abang tidak akan pernah membuka intelijen sebagai itu siapa? panduannya nih ya, ketika ada perayaan 17 Agustus tahun 2022, dia diundang di istana. Siapa? Intelijen saya ini. Artinya kalau diundang di istana berarti dia diperhitungkan dalam dan luar negeri. Fokus dari Artinya informasi dari dia itu saya lihat sangat A1. Salah satu informasi dari dia itu yang saya buka ke publik, perdagangan narkoba. fokus dari nantinya Sebentar, artinya terbukti. Ada Kapolda baru beberapa hari ditangkap tata niaga narkoba. Kemudian judi online, bahkan diagram itu lebih dulu saya dikasih. Dan PPATK berhasil membongkar 155 triliun transaksi itu. Artinya informasi dari intel saya ini A1. artinya apakah abang akan melebar ke situ atau fokus kepada pembunuhan Saya hanya berencananya, mengingatkan, kalau tidak jujur, kubuka semua. Termasuk para jenderal-jenderal yang rajin melobi saya. Akan saya buka. Bang? Oke. Nah karena apa? Karena semua hasil pemeriksaan itu sudah saya baca kok. Bahkan datang ke kantor saya, cuman belum mereka izinkan untuk saya copy. Tapi saya baca di handphone mereka sudah. Baik. Jadi Oke. artinya informasi itu saya A1. Cuman bagaimana mengkomunikasi ini menjadi bentuk alat bukti 184 KUHP. Ya. Itu yang menjadi pertanyaan buat pakar hukum kita. Baik. Oleh karena itu, Silakan ditanggapi sebagai closing terakhir. statement saya mau katakan begini. Ferdi Sambo ini sama Putri Chandrawati sangat jahat. Jahatnya di mana? Memanfaatkan sahabatnya almarhum membunuh dia, yaitu Barada Rizal Eliezer. Anda setuju kalau Eliezer itu dijadikan tumbal oleh mereka? Iya, karena Eliezer ini belum punya pengalaman di dalam kepolisian, masih terlalu muda, masih labil dia walaupun secara umur dia sudah dewasa. Nah, kemudian bagaimana dia menyeret begitu banyak polisi hampir 100 orang? Apakah Ferdi Sambo tidak memikirkan mereka yang masih muda-muda, punya istri, punya anak-anak? Di mana hati nuraninya? Kalau ini sebetulnya kalau saya secara di luar iman saya, ini sebenarnya layak dipotong. Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo ini.